Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Nur Safitri. Saya absen 1. Saya dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yang sudah saya rangkum. Materi pertama yang saya akan bahas adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum itu, bab 1 yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Materi pertama yang saya bahas adalah A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna HAM. Hak asasi manusia, dasar manusia menurut kodratnya. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hasrat dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM. 1. Hakikat. Artinya bahwa hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu lahir. 2. Universal. Hak asasi manusia berlaku semua manusia tanpa memandang status, saka ataupun bangsa. 3. Tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tersebut tidak dapat dicabut. Hak asasi tersebut tidak bisa dicabut atau diberikan kepada orang lain. 4. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak dapat tidak dapat dibagi. Semua orang berhak dapat hak. Materi selanjutnya 2. Makna kewajiban asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dalam tegaknya hak dan asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar tersebut berkaitan dengan Pancasila, nilai ketahanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya atau artinya manusia untuk bebas memeluk agamanya masing-masing. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. 3. Sila persatuan Indonesia. Maksudnya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya kita mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri atau pribadi kita sendiri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya atau maksudnya menghargai setiap warga negara untuk musyawarah dan mufakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai inseramental Pancasila. A. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. B. Ketentuan dalam peraturan pemerintah. 1. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi, cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM. C. Ketentuan dalam keputusan Presiden. Keputusan terhadap Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Komisi Nasional HAM. 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 pengesahan Konvensi Nomor 7 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan, contohnya berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 Pembentukan Pengadilan HAM. 4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 Kepres Nomor 52 Tahun 2001 Pembentukan Pengadilan HAM. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam menilai praktis sila-sila Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor internal, mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Contoh sikap. 1. Sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleransi. B. Faktor eksternal. Faktor-faktor di luas diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak dalam. 3. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran HAM asasi manusia di Indonesia. 1. Kerusakan Tanjung Priok tanggal 12. 2. Penyebaran kantor demokrasi Indonesia. 3. Penembakan mahasiswa Trisakti. 4. Tragedi Semanggi. 5. Penculikan Aksuis. D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Komnas HAM mempunyai kewenangan sebagai berikut. 1. Melakukan perdamaian. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atau sesuatu kasus. B. Membentuk instrumen HAM. 1. Pada Apartemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998. 3. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia. 4. Diundangnya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. 5. Ditetapkan Peraturan Perpu Perlindungan Anak atau Per-UU. D. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1999 7 Pengadilan Anak. B. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Orang di Bawah UMAS. C. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak. Lakukan identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Ada beberapa di lingkungan ya, contohnya di lingkungan keluarga, menghormati orang tua, mematuhi perintah atau nasihat orang tua, saling mengasihi atau menasehati. Di lingkungan sekolah, contohnya menaati peraturan sekolah, guru bersikap adil kepada siswa, menghargai pendapat teman.
Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi sopan dan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, di lingkungan bangsa dan negara, memahami atau menaati HAM, memberikan pelayanan yang baik, ikut serta kewajiban pemerintah. Referensi selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan materi-materi bab 1. Jika ada kekurangan kata, kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.